Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, harapan besar dan tinggi itu kami titipkan. Manfaatkan momentum ini untuk perbaikan. Pasti akan ketemu, maka kita percayakan pada MK. Selamat malam pemirsa. Sidang perselisihan hasil pemilu sudah mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi. Paslon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud beradu strategi hingga ahli untuk membuktikan adanya proses pemilu yang terciderai. Gugatan ini menjadi tonggak penting untuk menyempurnakan proses pemilu ke depan, menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya seputar tahapan pemungutan suara saja, tapi juga pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap segala pelanggaran. Perbaikan seperti apakah yang harus segera dilakukan untuk memperkuat demokrasi kita? Saya Vera Bahaswan akan mengulasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio, yaitu ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat malam, Bang Hermawi. Malam. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Selamat malam, Bang Andreas. Merdeka. Merdeka. Oke, hadir juga nanti akan segera bergabung tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin, dan sekarang sudah ada pengamat politik Firman Nur. Selamat malam, Bang Firman. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya, selamat datang. Tapi sebelum kita mulai diskusi, kita akan simak terlebih dahulu paket informasi berikut ini. Sidang sengketa atau gugatan Pilpres 2024 menjadi babak baru konstelasi politik tanah air, di mana kegaduhan pasca pemilu kini berpindah ke gedung Mahkamah Konstitusi. Dua kubu yakni Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD kini harus adu bukti dengan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu sebagai termohon dan Paslon 02 Prabowo Gibran sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024. Sebagai pihak pemohon, Anies Baswedan menyatakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya untuk membuktikan dugaan kecurangan dari Paslon 02 dan dugaan intervensi dari pemerintah, namun gugatan ke MK sebagai wujud nyata dari koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu agar hasil pesta demokrasi bisa lebih dipercaya dan baik untuk proses demokrasi ke depan. Ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur, adil, dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan. Dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik. Arah Indonesia yang berintegritas. Tak jauh berbeda, pemohon dari kubu 03 Ganjar Pranowo juga menegaskan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi bukan soal menang dan kalah, namun untuk momentum perbaikan pemilu ke depan. Dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Berbeda dengan Anies dan Ganjar, sebagai pemenang Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengakui demokrasi adalah sistem politik yang tidak mudah dan sederhana. Meski banyak hal yang harus dikoreksi termasuk melelahkan dan mahal, Prabowo menegaskan rakyat Indonesia tetap menghendaki proses pemilu yang menjadi bagian dari demokrasi. Pemilu adalah alat demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang kita
pilih. Memang demokrasi itu tidak mudah, demokrasi itu tidak sederhana, tetapi dibanding dengan sistem politik lainnya, ternyata memang demokrasi adalah yang dikehendaki oleh rakyat kita, dan kita ternyata dihormati oleh dunia begitu baik. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum khususnya Pilpres menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki kegaduhan politik. Pasalnya di Mahkamah Konstitusilah kebenaran dari gugatan tersebut dapat dibuktikan demi perbaikan tatanan dan juga proses demokrasi di tanah air. Di sisi lain, gugatan Pilpres juga menjadi kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah kedaulatan rakyat, demokrasi, dan marwah untuk mengembalikan kepercayaan pada mekanisme pemilu di Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi dan reformasi. Kita mulai diskusi, saya ke Bang Hermawi dulu. Bang Hermawi, dari proses sidang sengketa Pilpres yang berlangsung sejauh ini di Mahkamah Konstitusi, apakah dirasa sudah cukup meyakinkan majelis hakim? Ya, jadi persidangan itu kan yang pertama pemohon kita membacakan permohonan, kemudian termohon memberi jawaban bersama pihak terkait. Hari Jumat itu nanti pemeriksaan saksi-saksi ahli. Prosedurnya memang seperti itu, tapi kita berkeyakinan bahwa kalau tidak seluruhnya, beberapa petitum yang kita mohonkan tentu akan dikabulkan oleh pihak majelis karena bukti-bukti kita sudah valid, bukti-bukti kita dengan saksi, rekaman suara, dan beberapa bentuk saksi lain. Kita optimis pada hari Jumat itu pemeriksaan saksi, kemudian kesimpulan biasanya, saya tidak tahu kalau kali ini, pada Pilpres yang kemarin tuh kesimpulan itu tidak ada sidang, kita hanya memasukkan. Kita hanya memasukkan, kemudian nanti pembacaan putusan, karena ini 2 minggu. Kami optimis, kenapa? Karena MK ini kan mekanisme konstitusional, memang benteng terakhir dari perjalanan kepemiluan kita. Tempat kita berkeluh kesah, mengadu dan membuktikan semua sinyalemen yang dikeluhkan oleh masyarakat, yang kita kumpulkan, yang kita verifikasi, saksi-saksi dengan tersumpah, apalagi keempat menteri yang sudah dipanggil. Saya optimis mereka akan datang sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, ini juga momentum buat mereka untuk menegaskan prinsip equality before the law. Mereka boleh jadi menteri, tapi di depan hukum, di depan pengadilan, di depan mahkamah, mereka harus memberi kesaksian dengan disumpah. Dan kita berharap kejujuran dan keterus-terangan para ahli itu, para saksi, mereka akan jadi saksi fakta, termasuk 4 menteri itu akan menerangkan kekaburan sinyalemen-sinyalemen kita yang selama ini kita masih anggap sinyalemen karena belum terbukti. Kita optimis bahwa keempat saksi itu akan membuktikan sebahagian sinyalemen kita. Kita tahu mereka orang-orang yang kredibel. Saya tidak usah sebut namanya. Dan para hakim mungkin bisa juga, ini tinggal 8 ya, hakim yang memeriksa Pilpres ini tinggal 8. Ke-8-8-nya kita mengerti reputasi dan kredibilitas mereka. Kita optimis bahwa MK ini menjadi momentum yang baik buat kita untuk mengoreksi sejumlah kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kepemiluan kita. Dan lebih utama lagi, walaupun tadi Pak Ganjar mengatakan ini bukan soal kalah menang, bagi kita ini soal kalah menang. Jadi kita menggugat di MP di Mahkamah Konstitusi dengan harapan permohonan kita dikabulkan. Salah satu diktum, salah satu petitum kami adalah diskualifikasi paslon nomor 2 atau setidak-tidaknya, saya ulangi karena saya bagian dari tim lawyer itu, atau setidak-tidaknya diskualifikasi wakil presiden 02 nanti kalau mau pemilu diulang, Pak Prabowo bisa mencari pasangan lain. Itu bisa diatur mekanismenya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.